Rasulullah melarang ruqyah, kemudian dibolehkan. Sekali lagi Rasulullah mewanti-wanti, ruqyah itu dulu dilarang, kemudian diperbolehkan. Karena apa? Ya, kenapa dilarang? Karena zaman jahiliyah sudah ada. Setelah itu muncullah asbabul wurud, hadisnya adalah kemudian dibolehkan. Dan yang dibolehkan ini kalau tidak inisiatif sahabat tidak ada. Ada sahabat dalam tanda kutip melakukan sebuah perbuatan bid'ah hasanah, tanda kutip itu. Tidak pernah dicontohkan Nabi, kalau Nabi tidak perintah. Siapa itu? Imam Sa'id Al-Khudri. Ketika beliau dalam perjalanan, maka ketemu orang Yahudi yang tersengat kelajengking. Singkat cerita ya, saya singkat cerita karena kalimatnya singkat, maka ada banyak yang tidak dinukil hadisnya. Singkat cerita, ketemu orang Yahudi, tersengat kelajengking, dibacakan Fatihah 7 kali, dikasih kambing. Setelah kambing tidak dimakan langsung. Ini contoh para sahabat yang robitoh kepada gurunya kuat sekali. Apapun yang dimakan disetujui gurunya atau tidak. Orang-orang dulu sampai punya kiai di desa, sebelum bekerja sowan dulu, minta ridho bagaimana pendapatnya, seperti itu. Setelah itu apa kata Nabi? Ya radu ilayya qawqatum la ba'sa malam takun bisyir. Fala amri laman akala bi ru'yatil batil faqul bi ru'yatil haq. Kamu boleh. Apa hikmahnya? Satu. Yang sering saya selanjutnya saya simpan dulu. Singkat cerita, Imam Sa'id Al-Khudri, apa hikmahnya dari peristiwa Imam Sa'id Al-Khudri? Yang pertama adalah kita boleh meruqyah orang Yahudi, orang Nasrani, orang ateis, semua boleh. Tapi hati-hati, ini orang Yahudi. Kamu tidak boleh, semoga Allah mengampuni kamu. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Melawan Nas. Nas mengatakan innal ladzina kafaru wa matu hum kufar ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nas ajmain. Jadi tidak boleh bertentangan Nas. Kamu tidak boleh ngomong semoga kamu sehat terus, semoga kamu sehat sejahtera. Tidak boleh. Ini sudah melawan akidah. Nah, bagaimana kalau orang meruqyah orang Yahudi niatnya membaca Quran, membaca Al-Quran, mendapat hidayah. Seperti itu. Dan sembuh, kalau sembuh ya usaha Allah sembuhkan. Satu, jadi meruqyah non muslim, orang Yahudi itu muslim atau non muslim? Muslim. Nah itu satu. Kafir. Nah, kalau kafir kamu ditampar nih. Walaupun toh betul. Yang kedua adalah saya tanya, kalajengking itu gaib atau tidak? Gaib atau tidak? Tidak. Nyata. Jin apa tidak? Tidak. Pernah tidak dengar riwayat jin itu berubah jadi kalajengking? Tidak ada. Adanya al-hayatu masakhatil jin. Ular itu jelmaan jin. Ada hadisnya. You understand? Pokoknya yes itu loh. Yes. Yes. Perhatikan kalimatnya. Kamu jangan terpancing dengan media sosial. Al-Quran tidak untuk hal yang gaib. Saya ulangi, Al-Quran tidak hanya untuk gangguan gaib. Makanya kamu jangan samakan JRA dengan yang gold, bayar 7 juta. Madunya 300.000. Yang emak-emak di Pasuruan itu. Jangan disamakan. Supranatural musuh Al-Quran ya tidak sama. Al-Quran bukan supranatural. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Rasulullah yang diutus umat Islam. Jadi kalajengking, tersangat kalajengking itu medis. Pertanyaannya, kenapa Sa'id Al-Khudri membacakan itu? Maka jawabannya, kesimpulannya adalah sebagaimana firman Allah, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Al-Quran ini adalah hudaw wa shifaa, petunjuk dan obat lil ladzina amanu, untuk orang mukmin. Untuk orang mukmin, untuk orang yang percaya. Jadi kalau yang muslim tapi tidak mukmin, tidak mukmin, nggak akan mampu Al-Quran memberi syifa pada kalian. Yang selanjutnya, kalian tidak boleh mengkaitkan terus-menerus. Jangan sekali-kali membuat pernyataan yang orang ini jauh dengan Al-Quran. Saya ulangi, jangan membuat satu pernyataan yang membuat orang ini jauh dengan Al-Quran. Seperti apa? Contoh, ada orang kena sakit gigi. Terus kamu bilang ke orang, loh ini sakit gigi Pak, medis, nggak bisa diruqyah, nggak bisa dibacakan Al-Quran. Nah, ini fatal. Orang seperti ini fatal, pengetahuannya rendah terhadap pengobatan Al-Quran.
Karena Imam Said Al-Khudri itu juga sangat kalah dan yang itu notabene adalah Majus. Jadi jangan menggunakan pernyataan seperti itu. Sekali lagi, itu satu contoh dari beberapa ribuan contoh statement yang membuat orang jauh dari pengobatan Al-Quran. Wal iyadu na'udzubillah min dalik. Jadi orang dengan pernyataan kita nanti di akhirat tidak hanya ditanya berapa orang yang berhasil kita sadarkan, tidak, tapi berapa orang yang gara-gara kalimat ucapan mereka jauh dengan Al-Quran. Kita belajar ilmu-ilmu yang lain misalkan totok atau energi dan sebagainya, melupakan Al-Quran ini, waliyadzubillah. Maka langkah pertama-tama yang diblokoti hatimu lilladzina amanu semakin rendah. Masalah sembuh nak sembuh itu urusan Allah, tapi jangan menggunakan pernyataan yang membuat orang jauh dengan Al-Quran. Al-Quran, you understand? Yes. Yang ketiga, tradisi. Ini masalah tradisi. Kalau kalian sakit, berarti kan orang Yahudi sakit dibacakan Al-Quran sama Imam Said Al-Khudri. Sedangkan kita tahu Buya siapa namanya? Buya Asari. Dulu sebelum ikut JRA, kalau sakit ke rumah sakit, betul? Nggih, puskesmas ya. Puskesmas. Karena tidak punya biaya ke rumah sakit, betul? Nah, nyuruh saya di Turki, Mbah Kopar ini sama, temennya juga sama. Ketika saya membacakan sesuatu di air, ini kalau diupload di Facebook, tanya kepada dia. Itu ditangkap polisi. Kenapa? Dikira mistik. Pertanyaannya, kok bisa pada negara Muslim, tapi sekuler ya? Kok bisa? Jawabannya, karena masuk kelasan barat. Artinya, kalau kamu sakit, diobati ke rumah sakit, itu mengikuti tradisi barat. Saya ulangi, kalau kamu sakit, berobat langsung ke rumah sakit, itu tradisi orang barat. Sedangkan kalau kamu sakit, kamu bacakan Al-Quran, itu tradisinya Imam Said Al-Khudri. Kalau kamu sakit, dibawa ke puskesmas, itu tradisinya Buya As'ari. Sekarang saya tanya kalian, saya ulangi, saya tanya kepada kalian, kalian ingin melestarikan budayanya Imam Said Al-Khudri atau Imam Buya As'ari? Nah itu dong. Ini masalah tradisi ya. Masalah apa? Tradisi. Dan fatalnya kita selalu begitu. Kita ikut syiah hanya formalitas, tidak dengan keimanan. Fatalnya begitu. Saya ulangi, kita ikut syiah tidak atas dasar keimanan, tidak atas dasar mendekatkan diri kepada Allah. Adanya organisasi saja. Kalau cuma sekedar organisasi saja, nanti kalian belajar supernatural, mendirikan sendiri supernatural. Nah itu berbeda, tapi jangan lupa berubah dengan Al-Quran tidak bisa. Walaupun apapun komunitasmu, tetap kamu berubah dengan Al-Quran. Dan saya tidak melarang. Silahkan Buya As'ari mendirikan komunitas jamu Nusantara misalkan. Monggo, bagus.